Sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai ingatlah sebelum memasuki new normal. Sebentar lagi, beberapa kota akan melepaskan kebijakan PSBB dan kemudian masuk ke dalam sebuah kehidupan normal yang baru. Kita akan belajar di sini apa gunanya PSBB dan apa dampaknya kepada kita di new normal ini. Saya melihat ada sebuah prinsip yang luar biasa. Kalau kita gagal mengingat apa yang terjadi di masa lalu, maka kita sedang mempersiapkan sebuah kegagalan baru di masa depan. Kata ingat ini begitu penting dan kita akan melihat satu prinsip dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat pertama sampai dengan ketiga. Ini adalah salah satu PSBB terlama yang pernah saya tahu di dalam sejarah manusia, 40 tahun. Kita akan melihat di sini bangsa Israel dengan satu generasi baru yang tidak pernah mengalami Mesir. Hanya 3 orang yang pada saat itu dari Mesir, yaitu Kaleb, Yosua, dan kemudian Musa yang pernah mengalami karena sisanya yang lain sudah pada mati. Musa memberikan sebuah pidato, pengajaran, kuliah umum, mempersiapkan generasi berikut ini yang akan menyeberang masuk ke dalam tanah perjanjian atau tanah Kanaan ini. Di dalam Ulangan ada satu formula yang sangat jelas dan sederhana sekali untuk bangsa Israel, yaitu mendengar plus taat sama dengan kemakmuran. Menolak untuk mendengar dan tidak taat sama dengan mendatangkan penghakiman Allah. Jadi isu utama di sini adalah pada bangsa Israel, bagaimana mereka tergantung sepenuhnya kepada Tuhan Allah dan kepada firman-Nya. Dan mari kita lihat di sini, 40 tahun PSBB kepada bangsa Israel, apa yang Tuhan ajarkan kepada mereka? Ada 3 hal yang Tuhan akan ajarkan. Yang pertama dikatakan bahwa ingatlah semua yang kulakukan kepadamu ini dengan maksud untuk merendahkan hatimu. Kerendahan hati adalah tindakan yang paling penting di dalam kehidupan kekristenan sampai sekarang. Dan kerendahan hati di sini sederhana sekali, yaitu kita harus sadar siapa Allah dan siapa kita. Bahwa ada Allah dan ada yang bukan Allah. Dan kita bukan Allah. Saya berkata hal seperti ini karena dunia modern saat ini justru menyembah diri sendiri, kenyamanan sebagai Allah. Mereka membuat standar yang semau mereka untuk mereka lakukan dan mereka ini adalah Allah bagi keadaan mereka. Postmodernisme mengajarkan tidak ada lagi perbedaan antara Allah, pencipta, dan ciptaan. Tidak ada lagi penundukan yang sepenuhnya antara ciptaan dengan penciptanya. New Age mengajarkan satu hari nanti kamu bisa menjadi Allah dengan segala kekuatan dan kerohanianmu. Nah, saudara-saudara, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan, bahwa saat ini kita harus sadar sekali bahwa PSBB ini mengingatkan kita akan keadaan di mana kita direndahkan. Kita tidak punya lagi kekuatan yang bisa kita andalkan. Coronavirus yang kecil dan tidak kelihatan itu telah menghancurkan sendi-sendi masyarakat yang kelihatannya selama ini begitu kokoh. Bahkan ada yang mengatakan ini seperti sebuah hiperrealita, realita yang digede-gedekan dan sekarang hancur. Dan di sini kita akan melihat bahwa pada waktu orang itu direndahkan, mereka akan mengakui ada Allah dan orang mulai mencari Allah. Dan PSBB adalah cara di mana kaki Tuhan itu bukan menghantam manusia, tetapi melembutkan hati manusia untuk mereka mencari Allah. Yang kedua, yaitu dikatakan tujuannya untuk menguji atau mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Selama hampir 3 bulan kita mengalami karantina, dibatasi. Kita menyadari bahwa siapa hati kita ini? Apa isi hati kita? Siapa yang kita sembah? Apakah kita bergantung sepenuhnya kepada Allah atau tidak?
Saya menyadari sebagai survivor dari COVID-19, selama 1 bulan saya harus mengalami isolasi mandiri karena saya terkena positif COVID-19. Dan saudara tahu bahwa selama 1 bulan itu, sungguh-sungguh saya diuji hati saya. Apa yang selama ini menjadi utama dalam hidup saya? Apakah Allah itu sendiri, yaitu persekutuan saya dengan Tuhan, atau aktivitas pelayanan? Jadwal yang begitu ketat. Apakah keluarga saya menjadi bagian prioritas hidup saya, atau itu cuma sekedar menempel? Di sini kita akan melihat apa prioritas saudara. Apakah engkau berpegang kepada perintahnya? Nah, di sini kita belajar bahwa 10 perintah Tuhan itu, saudara, tidak ada kaitannya dengan orang kaya, orang miskin, atau bangsa satu dengan bangsa lain. Firman Tuhan tidak melihat ras, warna kulit. Itu sebabnya, siapapun mereka, bahwa 10 hukum Taurat itu adalah hukum yang universal, yang menjadi dasar daripada hak asasi manusia. Dan tidak ada di sini perbedaan ras. Saudara mau warna kulit apapun, firman Tuhan itu tidak membeda-bedakan. Dia tidak mengatakan bahwa 10 firman Tuhan ini lebih cocok kepada orang miskin atau kepada orang kaya. Tidak. Tidak ada di situ, saudara. Dan di sini kita melihat bahwa pentingnya ketika firman Tuhan ini kita tegakkan, maka tidak akan ada rasisme. Tidak akan ada kita menghakimi orang, merendahkan orang karena perbedaan kulit. Tetapi dikatakan sini, apakah engkau melakukan firman Tuhan atau tidak? Saudara boleh kaya, boleh miskin. Bahkan sebenarnya kalau kita lagi miskin, lebih mudah kita melakukan firman Tuhan. Ketika kita tidak punya banyak pilihan. Saudara, PSBB membuat kita tidak punya banyak pilihan. Betul ya? Walaupun kita kaya, punya uang banyak, tetapi ketika kita tidak punya pilihan, hari Minggu, kita tidak punya pilihan, kecuali kita datang beribadah, tinggal bersama keluarga. Pada waktu kita mungkin punya uang dan tidak ada PSBB, kita bisa memilih hari ini saya mau ke gereja atau tidak. Karena uang membuat saya punya banyak pilihan. Kalau kita nggak punya uang banyak atau kita tidak punya uang, kita terbatas, maka kita tidak punya banyak pilihan. Dan saya percaya ketika kita dibatasi dengan tidak punya banyak pilihan, disitulah kita bersandar kepada Tuhan. Disitulah kita mengakui bahwa Tuhan, engkaulah sumber saya. Dan yang terakhir dikatakan di sini, bahwa dia merendahkan hatimu untuk membuat engkau lapar. Dan supaya engkau bisa makan. Dan dikatakan mana di situ mereka tidak kenal, tidak ada referensi. Mereka tidak ada di situ buku Gordon Ramsay yang memberikan menu tentang mana, masakan mana yang akan dibuat dan dipelajari selama lockdown. Tidak ada. Tidak ada chef yang terkenal dan referensi buku untuk mengelola mana. Enggak ada. Mereka tidak punya referensi apapun. Seperti apa bentuknya mana itu. Tetapi mereka harus makan. Dan ketika Tuhan mengatakan, ini mana itu turun dari langit. Mereka sungguh-sungguh harus mengandalkan itu. Dan mereka tidak bisa simpan. Tidak ada kulkas. Tidak boleh ada Tupperware untuk menyimpan mana itu. Karena dikatakan hanya untuk sehari. Jadi artinya ketika mereka belajar tergantung pada Tuhan pada waktu kekurangan, nanti di dalam tanah kelimpahan, Tuhan sedang mempersiapkan mereka untuk mereka juga bisa bergantung kepada Tuhan pada waktu mereka kaya. Karena inilah kegagalan manusia, termasuk bangsa Israel. Ketika mereka diberkati, mereka lupa kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka mengundang kembali penghakiman Allah. Jadi mari kita ingat, keterbatasan kita, kesukaran kita, tidak banyak sumber dan pilihan kita, itu membuat kita bergantung kepada Tuhan. Dan kemudian dikatakan di sini, bahwa ujiannya itu adalah untuk mereka tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, dan kemudian Yesus mengutip ayat ini, di dalam Matius pasal 4 ayat 4 dan Lukas 4 ayat 4. Dan di sini saudara lihat bahwa konteksnya bukan sekedar lapar. Tetapi ada konteks ujian dan pencobaan daripada si iblis. Yaitu untuk mengatakan begini kepada Yesus. Bahwa, hey Yesus, kamu kan bisa menjadi independen. Gak perlu tergantung kepada Allah. Gak perlu tergantung kepada Tuhan. Dan saudara di sini Yesus berkata, dia mengambil kembali pelajaran dari bangsa Israel. Bahwa pada waktu bangsa Israel ada di padang belantara, sedang di lockdown, karantina, PSBB. Di situ mereka belajar bahwa mereka hanya hidup dari pribadi, yaitu Allah sendiri. Dan kemudian dari perkataannya, kata perkataan di sini dipakai kata rema, artinya bukan sekedar kata-kata yang tertulis atau yang terucap, tetapi juga bunyi suara, hummingnya, soundnya.
Dan di sini kita berbicara mengenai apa? Apa saja yang keluar dari mulut Allah itu adalah kehidupan bagi bangsa Israel. Apa saja yang keluar dari mulut Allah. Dan saya percaya ini adalah pesan Tuhan kepada kita, umat percaya yang ada di Indonesia dan di mana saja engkau mendengar berita firman ini, bahwa kita 3 bulan mengalami pembatasan PSBB. Mari kita belajar pertama, untuk sungguh-sungguh kita mengalami direndahkan, supaya kita sadar kita bukan Tuhan. Ada Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan firman-Nya ini. Yang kedua, kita diuji untuk kita tahu apa isi hati kita. Siapakah kita sebenarnya? Apa identitas yang kita bangun selama ini? Apakah identitas kita berdasar kepada Allah dan prioritasnya kepada Allah, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dan dalam doa, dalam penyembahan pada waktu pagi, saudara bangun pagi, saudara menyembah Tuhan, saudara mempertajam pendengaran saudara, dan kemudian keluarga kita, baru kemudian yang lain. Dan yang terakhir dikatakan bahwa kita dibikin lapar supaya kita bersandar sepenuhnya kepada perkataan Tuhan yang akan menjadi sumber kehidupan kita. Dan hidup kita akan berhasil di dalam new normal ini ketika kita belajar untuk bersandar sepenuhnya kepada firman Tuhan. Dan saya percaya jangan berhenti untuk kita terus mempelajari firman Tuhan, mengetahui firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan seperti gereja di Berea. Mereka meneliti firman Tuhan sehingga kemudian iman mereka terbangun dan mereka bisa berdiri dan melihat akan janji Tuhan itu terjadi dan kita diberkati. Saya percaya bahwa pada hari ini Tuhan, Engkau sedang memberkati umat-Mu, supaya kami sadar ketika kami masuk ke dalam new normal ini, kami menyadari Tuhan akan keadaan kami sebelumnya, bahwa kami direndahkan di dalam kondisi yang begitu terbatas dan tidak punya banyak pilihan, supaya kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang sejati dan kami bukan Tuhan. Ampuni kami dengan setiap keadaan di mana kami berpikir kami ini yang menjadi penentu daripada setiap keputusan hidup kami dan masa depan kami. Tuhan, biarlah juga kami menyadari hati kami ini, bahwa identitas kami tidak dibangun di atas kekayaan, segala macam resources kami, talenta kami, pendidikan kami, tetapi kepada janji-Mu dan siapa kami di dalam Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan, bahwa Engkau akan membuat kami menyadari sungguh-sungguh, bahwa kami hanya hidup oleh firman-Mu saja. Tuhan ingatkan kepada kita semua, bahwa pada waktu kita masuk ke dalam new normal ini, Tuhan sedang mempersiapkan sebuah kegerakan besar untuk orang-orang menerima Tuhan. Dan saudara akan melihat ada satu kekejutan akan terjadi, di mana orang-orang yang belum pernah engkau lihat selama ini menyembah Tuhan akan datang dan mereka menyembah Tuhan bersama-sama. Dan mari gereja siap sedia, perbesar pasak-pasakmu, karena kaki Tuhan yang sudah menginjak bumi ini dengan COVID-19 itu sedang melembutkan hati banyak orang dan mengizinkan mereka mencari Tuhan. Dan Tuhan sudah berkenan ditemui oleh mereka selama 3 bulan ini dari setiap berita-berita yang mereka dengar, dari video yang mereka dengar. Dan mereka akan keluar dan mereka akan mengatakan bahwa saya bertemu Yesus Kristus secara pribadi di tempat yang terbatas di dalam karantina ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.